Oke teman-teman semua, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas sosok atau figur di balik dari Ekes XEC ya. Kali ini kita akan membahas nama-nama sosok orang-orang ya sebatas profil singkat aja, karena nanti akan kepanjangan kalau terlalu detail. Tapi nanti misal ada sesuatu yang menarik, kita akan dalami lagi dan kita akan buat konten yang tersendiri sehingga bisa fokus dan lebih mendalam ya. Kali ini di video ini kita akan mencoba mengenal, juga bisa mungkin nanti kalian mencari informasi, menggali mengenai sosok-sosok ini ya. Yaitu ada sekitar 6 yang saya temukan di internet ya, di akun media sosialnya Ekes yang resmi. Ini saya menemukan ada nama yang pertama adalah David Chaum ya. Terus kemudian Roger Ver, J. Vermorel atau Johannes. Terus kemudian Tobias Ruck, terus Birk, dan yang terakhir Kirkola. Nah, keenam orang ini kalau saya cek masih hidup ya, masih ada orangnya. Untuk David Chaum sendiri ini sudah yang paling senior ya. Tapi nanti akan ada biasnya sedikit, nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Yang pertama ini adalah David Chaum. Ini saya dapat di Wikipedia ya, di internet. David Chaum ini merupakan seorang ilmuwan di bidang teknologi komputer ya. Kemudian juga membuat satu penelitian dan juga penemuan di bidangnya, yang mana dipakai sebagai landasan beberapa teknologi ataupun beberapa penemuan baru yang mana saling berkaitan ya dengan dunia computer science gitu. Ini alma mater usianya sendiri usianya 65, lahir 1955. Dia kuliah di Berkeley, Universitas California ya. Pekerjaannya adalah inventor atau penemu dan cryptographer atau bisa dibilang seorang kripto, orang yang mempelajari kripto dan memiliki track record ya, atau dia sering dikait-kaitkan. Yang pertama itu DigiCash, terus juga eCash yang kita juga bahas, terus IACR, terus kemudian Mixes, terus voting system berarti ini tentang sistem pemilihan atau voting ya, istilahnya pengumpulan suara. Kemudian Dining Cryptographers Protocol, yaitu protokol
dining apa ya istilahnya. Terus kemudian privacy enhancing technologies, jadi peningkatan teknologi privasi atau di mungkin keamanan data pribadi gitu ya, dan lain sebagainya. Dia memiliki tesis computer system established, maintained, trusted by mutually suspicious group tahun 82. Jadi memang ini bisa dibilang profesor atau ilmuwan yang cukup lama ya, melanglang buana di dunia teknologi komputer, ilmu komputer, atau bahkan dia penemu ya, salah satu penemu teori-teori atau mungkin satu apa namanya sistem-sistem terbaru, aturan-aturan, hukum bahkan ya, hukum dalam komputer tentunya ya, dan lain sebagainya ya. Ini hanya cukup segini dulu, nanti kita akan bahas mengenai biasnya ya, atau kebingungan antara ICAS dengan ICAS. Nah, ini bias atau dua definisi atau dua pemahaman yang sebetulnya bertolak belakang ya. Nah, ini kita akan bahas perbedaan. Jadi ada ICAS, ada ICAS. ICAS yang dalam arti adalah uang, dan ICAS yang menggantikan uang ya. Nah, ini yang pertama ICAS yang ICAS aja ya, uang, itu bentuknya adalah digital currency. Sedangkan ICAS yang XEC atau yang crypto itu bentuknya adalah cryptocurrency. Terus selanjutnya fungsinya dari ICAS sendiri adalah untuk alat tukar atau sebagai uang fiat gitu ya, uang yang pada umumnya lah ya, dolar atau rupiah gitu. Terus kemudian kalau yang XEC itu pengganti uang fiat ya, atau bisa dibilang teknologi yang lebih modern untuk mempermudah transaksi pertukaran dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk volatilitas atau kerentanan kerapuhannya adalah kalau yang uang digital atau uang pada umumnya, uang fiat itu adanya devaluasi. Terus kemudian devaluasi itu penurunan, terus revaluasi adalah kenaikan nilai, dan inflasi. Inflasi itu yang uang berpengaruh kepada nilai jual suatu komoditas atau barang dan jasa. Sedangkan untuk XEC sendiri volatilitasnya di market cap, supply, dan juga pricing atau harga. Ini bedanya, kalau yang ICAS itu uang diatur oleh negara, kalau yang ICAS ini diatur oleh private ya. Jadi perkumpulan orang-orang private ya, individu-individu ini yang kemudian yang mengatur atau menjalankan ritme dari pergerakan uangnya. Terus yang terakhir adalah kebijakan. Kalau ICAS sendiri jelas di semua negara ya sudah mengadopsi ini, dan itu legal ya. Kalau di Indonesia ada banyak sekali contoh-contoh mata uang digital yang sudah diterbitkan. Kalau yang terbaru itu dari Bank Indonesia atau Central Bank, Bank Sentral, itu CBDC ya, Central Bank Digital Currency. Ini belum dikeluarkan, tetapi private ini sudah dibolehkan, dilegalkan oleh negara menggunakan digital currency. Ada GoPay, ada OVO, ada
yang lain-lainnya ya, itu sebetulnya adalah uang rupiah yang dijadikan digital gitu ya. Uangnya tetap rupiah gitu ya. Tapi kalau XEC itu beda. XEC misalkan kita punya 1.000 rupiah, itu kalau dijadikan XEC nilainya akan jadi berapa? Jadi 3 ya, 3 banding 1.000 ya, 1.000 rupiah. Berarti ketemunya adalah sekitar berapa ratus ya, 300-an XEC ya, 300 atau sekian lah ya, 300 setengah atau 350 atau 300 berapa XEC. Jadi itu yang jadi perbedaan. Tapi kalau eCash digital currency 1:1 gitu ya. Dolar ya dolar, rupiah ya rupiah. Kalau misalkan mau dikurskan rupiah ke dolar, maka akan berubah nilainya. Tapi kalau eCash dikurskan dengan kripto lain, itu juga sama halnya ya, berubah nilainya gitu. Itu saja, nanti kita akan lebih membahas mengenai bias ini di video yang lainnya ya. Terus kemudian ada Roger Ver. Roger Ver ini cukup terkenal orangnya ya, seorang Bitcoin fundamentalis atau Bitcoin supporter, Bitcoin ultras, Bitcoin believer ya, promoter juga, dan bahkan juga dia ikut dalam perkembangan peningkatan dari atau upgrade sistem ya di Bitcoin ya. Roger Ver ini lahir 27 Januari 79, umurnya 42, masih terbilang muda ya. San Jose, asal San Jose, California. Tadi juga David Kaum itu juga kuliah di California, tapi asal mana juga belum jelas ya. Nationality-nya atau kewarganegaraannya ada 2, yaitu Amerika, United States, sejak lahir sampai 2014. Tetapi dia berpindah kewarganegaraan ke Saint Kitts and Nevis. Ini negara apa juga saya kurang paham ya. Occupation atau pekerjaannya adalah seorang wirausaha, entrepreneur. Dia dikenal sebagai promotor atau promoting Bitcoin. Pergerakannya atau bisa dibilang ideologi, dia adalah seorang libertarianism, anarko-kapitalism, dan dia punya website rogerver.com. Kita langsung aja buka mengenai Roger Ver. Ini ada di Wikipedia. Roger Ver. Dan kalau mau ada Twitternya juga, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Ini kita perbesar. Nah ini, jadi kalau kalian lihat di sini ada beberapa aspek ya. Yang pertama adalah sebelum dia kenal kripto atau Bitcoin ya. Bitcoin itu kalau nggak salah dia mulai kenal itu 2011 kalau nggak salah ya. Untuk Bitcoinnya sendiri muncul di 2009 ya. Satoshi Nakamoto kalau nggak salah ya, Satoshi gitulah. Itu dia join di tahun 2011 ya. Sebentar kita lihat. Nah ini Ver began investing Bitcoin ya. Jadi dia pertama kali itu tidak mempromosikan dulu, tetapi dia mungkin melihat dari berita, info-info, terus kemudian dari teman-temannya ya. Nah gini aja. Kemudian dia juga percaya, Bitcoin believer ya, bahwa
Bitcoin ini adalah masa depan 2011. Tetapi kenyataannya memang Bitcoin pada awal tahun itu masih sangat-sangat apa namanya ya, volatile ya, penurunan kenaikannya begitu lebih gila gitu ya, lebih mengkhawatirkan ya ketimbang yang sekarang. Sekarang juga mengkhawatirkan, cuman dulu lebih gila lagi ya. Kenaikan penurunannya bisa 80%, 70% gitu ya dalam 1 tahun, berubah-ubah gitu. Tetapi apa namanya, tren secara umum atau garis besarnya mengalami kenaikan sampai sekarang gitu ya. Tetapi itu juga kalau bagi orang yang masih apa namanya baru atau awam, itu sangat-sangat membuat gejolak di dalam pikiran atau dalam hati gitu ya. Ini terus kemudian dia juga kalau nggak salah itu ikut dalam Bitcoin Cash ya, menemukan protokol baru, split hard fork ya, ke dalam Bitcoin Cash ya. Dan Bitcoin SV ini terbagi dua sebenarnya. Bitcoin tahun 2020 ya, itu menjadi dua Bitcoinnya, ada protokol baru yaitu Bitcoin Cash dan juga Bitcoin SV. Nah terus Bitcoin Cash turun terbagi lagi, split dua protokol lagi menjadi Bitcoin Cash ABC yang sekarang jadi XACE Cash, dan juga Bitcoin Cash Node ya. Yang Node juga saya belum begitu paham dan info-infonya juga kurang jelas ya. Itu ini Barbados Citizen Kids ini negaranya ya, asosiatnya dengan United Kingdom ternyata, Saint Kitts and Nevis gitu. Oke, next, udah terlalu panjang videonya. Terus yang selanjutnya adalah Jonas Vermorel ya. Jonas Vermorel kita ini founder Lokat.com, juga mempunyai website sendiri. Dia berada di Paris, Perancis ya. Ini saya dapatkan di Twitter ya. Karena kalau di website, dia punya website cuman agak terlalu luas. Saya sempat browsing itu ya, apa namanya, dia punya kreasi konten-konten yang berbentuk tulisan ya, mungkin juga dari pemikirannya yang mengenai cryptocurrency ya. Ini Jonas Vermorel ini salah satu yang mempengaruhi eCash juga ya, yang melahirkan atau bisa dibilang developer atau founder gitu, atau creatornya. Itu kita lihat untuk Twitternya. Kalau Jonas Vermorel ini kalau nggak salah dia di follow juga oleh eCash ya. Jonas Vermorel, kita lihat. Ini saya dapatkan itu di sini ya, orang-orang yang berkaitan dengan ini Roger Ver, ada Justin. Oh enggak di follow ya ternyata. Jonas Vermorel, kita search saja. Jonas atau Vermorel ya. Vermorel. Nah ini Vermorel. Ini dia seorang mathematician ya, atau seorang ahli matematika. Dia banyak menulis di situs-situs tentang ilmu pengetahuan ya. Dia juga mengajar di beberapa
institusi swasta maupun yang publik. Kita lihat di bawah kalau nggak salah ya. Dia membahas mengenai ini dia supply, membahas Bitcoin, mana dia Bitcoin. Nah ini dia di sini ini sebetulnya berarti bukan developer ya, berarti dia hanya mungkin sumbangsih pikiran atau teori-teori atau rumus-rumus yang dia ciptakan ya. Ini adanya split protokol antara BCH ABC dengan BCHN ya, node ya, Bitcoin Cash. Hanya ini aja support dia bisa juga dibilang sebagai supporter atau seorang believer ya dari Bitcoin Cash ya. Quality Paradox Supply Chain Bitcoin Cash org. Ini dia tech auditornya ternyata ya, berarti ya developernya dari Bitcoin Cash-nya langsung ya. Bitcoin Cash bukan yang ABC ya, ini Bitcoin Cash yang ABC atau yang BCH, Bitcoin Cash aja ya, bukan yang ABC. Tapi dia juga sumbangsihnya ada dalam menemukan protokol XEC ya, yang ABC ya, Bitcoin Cash ABC. Mungkin itu, langsung kita selanjutnya ya, biar nggak kepanjangan. Nanti kalau kalian ingin mendalami bisa mau search atau browsing sendiri ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keberapa tadi? Kelima ada Tobias Rock. Ini adalah Bitcoin Monk, developer dan developer ya, ini jelas developer gitu ya. Bitcoin CTO of Raipei, Aristocrat of Lotus, XPI, dan eCash developer. Jadi dia memang jelas mengklaim dirinya, dan juga ya jelas tadi kalau yang Johannes ini dia nggak menyebutkan ya, dia tidak mempublikasikan dirinya adalah developer, tetapi dia termasuk salah satu yang ikut andil dalam memecahkan protokol dari Bitcoin Cash. Tobias Rock dari Twitternya ya, kita coba langsung cek Twitternya ya, Tobias Rock. Di mana ada sih, di ini ya, XEC ya. Di followingnya ada kayaknya tadi ya, Tobias. Nah ini Tobias Rock, dia juga di follow oleh eCash yang ada underscore-nya. eCash ada dua ya, ada yang disambung dan yang eCash yang underscore ya. Kita buka apa yang dia lakukan di internet atau di media sosial. Di sini dia aktif ya, bersosialisasi, berkomunikasi dengan follower maupun followingnya ya. Ini dia juga suka membaca ya, buku studi Bible, Markus Meditation ya. Ingin relief dari otaknya ya, mungkin karena corona dia jadi beban, kena mental atau apa, jadi mungkin dia. Nah ini next Friday entire possible see double market cap BSV, BCH, XEC. Ini Ciparian, Cipranaus.
Ini saya juga belum, oh ya ini counter market pager. Ini sepertinya sebagai influencernya aja ya. Sini tidak dijelaskan ECAS put XEC in execute. Tidak banyak sebetulnya yang dia jelaskan di sini, tetapi mungkin di jejak-jejak digital di yang lainnya ya, di mungkin di beberapa podcast atau mungkin juga beberapa rekaman wawancara membahas mengenai Bitcoin Cash maupun XEC ya, ECAS. Nah itu dari Tobias Rak ya. Yang terakhir adalah yang kelima berarti, ini keempat tadi ya, 1, 2, 3, 4, yang kelima Pirk namanya. Dia adalah seorang software engineer, atau dia seorang ilmuwan, atau dia menguasai dunia software ya. Terus kemudian cryptocurrency khususnya adalah ECAS, dan dia juga permakultur plant propagation. Dia menyukai kultur atau budaya untuk plant, berarti itu menanam propagation atau apa, saya juga belum itu paham. Ini dia berada di Zoutgrinsveldern, ini kemungkinan ya di daerah Eropa gitu ya, kalau nggak salah. Pirke atau Pirk, langsung kita cek medsosnya ya. Ini di follow juga oleh XEC. Nah ini dia Pirk. Ini COVID-19. Rata-rata tadi membuat satu respon atau juga membuat meme ya mengenai COVID dan Novid ya. ECAS Novid ya. Novid. Dia juga berinteraksi dengan followernya, dan juga Tobias Rak juga kuarantin dia melakukan karantina. Expatriation berarti dia melakukan perpindahan ke negara lain ya. Gitu aja sih, share meme. Dia juga membuat meme. Dia sebetulnya sih bisa dibilang orangnya cerdas ini ya, seorang software engineer yang ikut dalam memidani atau melahirkan ECAS ini ya. Itu aja sih, yang lainnya tidak berhubungan dengan ECAS, tidak semua berhubungan di media sosialnya ya. Next kita masuk ke yang terakhir ya, ada Kirkola di media sosialnya, di Twitternya dia mempublikasikan atau mengklaim diri adalah suka fotografi, elektrotech, Formula One dan UFC. Berarti dia suka nonton Formula One, atau mungkin dia juga komentator atau apa, ikut dalam Formula One sebagai teknisi atau apa, kurang paham juga. Terus UFC dia suka nonton olahraga UFC ya, tarung bebas ya. Dia suka fotografi juga, dan dia seorang elektrotech atau teknologi kelistrikan gitu ya, menyukai gitu. Dan juga kucing ya, dia karena foto yang kucing dan mobil ya. Oke, langsung kita cek aja media sosialnya. Dia juga di follow oleh ECAS ya. ECAS ini follow Indodex juga ya, Indodex Indonesia. Mana dia? Kirkola. Nah, ini dia. Kita buka. Dia berada di
South Australia ya, Australia Selatan. Nah, ini dia Kapten Ekes. Ini sepertinya saya Guevara ini adalah seorang influencer atau yang mempromosikan Ekes ya, Ekes Army. Ini juga channelnya ya, Shiba XEC Army. Terus kemudian dia meretweet ya, dia kayaknya kurang suka mempublish atau menulis ya, mempublikasikan tulisan di medsos Twitternya. Jihan, I hold lots of coin portfolio dan lain sebagainya. XEC, dia hold Jihan Wu, chairman Bitmine, ini kayak exchanger ya. XEC, different type of coin. Ini Ekes off the record. Ekes top gainer XEC ini ya, dan lain sebagainya. Mempromosikan dia berarti masuknya developer ya, developer atau mungkin influencer aja, kira juga kurang paham ya, nggak dijelaskan secara jelas di websitenya. Terus kesimpulannya berarti di antara 6 ini ya, 6 orang ini mereka punya peran masing-masing ya. Ada yang sebagai influencer, sebenarnya kayaknya masih ada banyak sih, cuman saya males saja menambahkan kebanyakan, nanti akan kepanjangan videonya. Tapi nanti kan bisa mencari sendiri. Ini sebenarnya tidak hanya 6 ya, saya tahunya cuma 6 dan pengen mengulik 6 ini. Masih banyak sebenarnya, mungkin bisa ada 10, 20 atau ratusan ribuan orang yang tergabung di dalam Ekes XEC ya, dalam berbagai peran tentunya ya, sehingga bisa sebesar sekarang ya. XEC waktu itu 200 ya, Bitcoin Cash ABC sekitar ranking 200-an, sekarang bisa naik peringkat pesat banget ya, di ranking 30-an, naik turun ke 30-40-an, dan itu berkat mereka, andil mereka ya. Itu aja mungkin teman-teman. Kalau ada yang kelewatan atau kurang, kalian bisa komen dan juga menambahkan ya. Kalau ada yang keliru, saya menyampaikan. Kalian juga bisa mengulik sendiri, mencari sumber-sumber lain ya di balik Ekes XEC ini. Itu aja, terima kasih, sampai ketemu lagi.